Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayang kali ini saya akan membahas mengenai apa yang harus kita lakukan dalam kondisi yang serba sulit dan ketidakpastian ini. Monggo disimak, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi bagi panjenengan yang mungkin saat ini berada di posisi ini. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, mungkin ada beberapa di antara kita yang diberi nasib yang beruntung nggih, keadaan yang baik-baik saja, keuangan yang tidak bermasalah. Tetapi dulur, jangan nutup mata kalau di luar sana itu masih banyak dulur saudara-saudara kita yang mengalami PHK ya, kemudian miskin mendadak, gaji tidak cukup, uang habis, bangkrut, harga melonjak, dan banyak yang berusaha untuk bertahan hidup. Kalau mungkin di sekeliling panjenengan itu hidupnya baik-baik saja, ekonomi bertumbuh subur, tetapi bukan berarti itu mewakili keadaan di seluruh saudara kita di Nusantara gitu lur, dimana memang keadaannya itu beda nggih. Kalau panjenengan mungkin melihat masih ramai kok, mall ramai, pasar ramai, mungkin itu di daerah panjenengan, berbeda di daerah-daerah yang lainnya. Kalau ingin tahu keadaan yang sesungguhnya, itu langsung turun ke lapangan ya. Tanya pada mereka yang setiap hari melakoni kehidupannya. Kita bisa tahu dan merasakan kalau kita masuk ke dalamnya ya, dan membandingkan antara yang saat ini dengan tahun kemarin ya. Bagaimana pertumbuhan ekonomi. Di tengah kondisi yang sulit dan penuh ketidakpastian, kita bisa melakukan beberapa hal yang ini bisa digunakan agar tetap bertahan dan tidak tenggelam dalam keputusasaan nggih. Bagi panjenengan yang mungkin berada di fase ini, dan bagi panjenengan yang hidupnya baik-baik saja, beruntung nggih. Jangan pernah gitu lur mengatakan sesuatu yang melukai hati orang-orang yang saat ini sedang bertahan dalam hidupnya dan memperjuangkan kehidupannya. Karena tentunya tidak mau kan ya ditukar posisinya. Ayolah, kalau kita tidak bisa membantu, minimal kita berempati nggih dulur, dengan menahan diri untuk tidak berkata-kata yang menyakitkan hati. Lalu apa yang harus kita lakukan nggih? Yang pertama, fokus pada kendali diri. Dulur, kita tidak bisa nggih mengontrol apa yang ada di luar sana nggih, tetapi kita bisa mengontrol cara kita meresponnya. Bagaimana cara fokus dalam kendali diri? Yaitu dengan tenangkan hati nggih. Menenangkan hati ini adalah langkah pertama, ngelerem nih ben gak pikiran tambah kalut, tambah kacau, dan tambah ngawur nggih. Lalu pikirkan langkah ke depan. Disesuaikan dengan kondisi panjenengan, apa yang panjenengan bisa lakukan yang terbaik bagi panjenengan, dan juga hindari berita-berita yang bisa menggiring opini negatif yang mana panjenengan akan tambah kalut kalau mendengarkan berita-berita yang isinya nambah-nambahi pikiran nggih. Jangan mudah terpengaruh oleh situasi negatif. Yang kedua dulur, tetap produktif dan kembangkan keterampilan. Daripada cemas memikirkan berlebihan dulur, terus menerus larut dalam kecemasan, lebih baik gunakan waktu untuk mencoba hal-hal yang baru. Belajar hal baru, meningkatkan keterampilan, atau mencari peluang baru yang bisa memberikan nilai tambah dalam hidup. Lalu yang ketiga, ini penting sekali nih dulur, karena ini dasar ya. Jaga kesehatan fisik dan mental. Jangan abaikan kesehatan diri dulur. Makan yang baik, olahraga, dan berhenti mengkonsumsi berita yang hanya membuat stres ya.
Kenapa? Ini untuk menjaga mental dulur supaya tidak mudah jatuh dalam keputusasaan. Terkadang itu karena seringnya banyak menonton berita yang membuat terpuruk, apalagi keadaan juga terpuruk. Nah, ini bisa membuat tambah stres, mental jatuh, dan pada akhirnya sakit. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Dalam hal ini gitu dulur, posisi yang serba sulit belum tentu orang itu bisa menolong dulur, karena semua itu fokus pada dirinya masing-masing. Nah, sebelum hal itu terjadi, panjenengan sudah mempersiapkan diri nggih, supaya tidak mudah ikut arus, supaya tidak mudah stres dengan berita-berita yang ada yang membuat beban makin bertambah. Lalu yang keempat, cari dan bangun komunitas positif. Dulur, jika lingkungan panjenengan itu tidak mendukung, maka panjenengan bisa mencari lingkungan yang lebih baik. Di mana mencari komunitas yang positif dan yang lebih sehat itu? Nah, bisa dari offline maupun online gitu lur. Kalau di offline panjenengan belum menemukan, bisa di komunitas online. Yang penting itu saling mendukung dan memberi energi positif, saling menguatkan nggih. Karena gini dulur, lingkungan itu sangat berpengaruh pada pola pikir kita. Kalau kita berada pada lingkungan-lingkungan yang positif, nggih, di mana saling mendukung, kemudian saling menginspirasi, kemudian memberi energi yang positif, maka pola pikir kita juga akan seperti itu, dan ini sangat berpengaruh pada hidup kita. Itulah dulur yang dimaksud dengan energi menular. Bersama siapa kita juga akan menjadi seperti itu. Kemudian yang kelima, adaptasi dan cari jalan yang baru ya dulur. Dunia itu cepat berubah dulur, tidak selamanya seperti dulu, seperti sekarang, dan lusa akan kembali lagi seperti ini. Tidak. Kalau satu jalan tertutup, maka bisa mencari jalan yang lain. Jadi jangan berpaku pada satu cara yang lama, ya. Cobalah berpikir kreatif untuk mencari sumber penghasilan atau peluang baru. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan panjenengan, nggih. Panjenengan itu di lingkungannya sedang membutuhkan apa, sedang laku di bidang apa. Coba panjenengan sesuaikan dengan keahlian panjenengan, nggih. Kalau misalkan panjenengan ini pedagang, nggih, pembuat kue, maka sesuaikan dengan kesukaan orang-orang di sekitar panjenengan, atau mencari resep-resep baru yang mana orang penasaran dan mau beli. Itu untuk contoh sederhananya gitu lur. Yang lainnya disesuaikan dengan keahlian panjenengan masing-masing. Karena begini, kalau tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki, biasanya itu belajar dari awal itu kangelan. Sedangkan urusan perut itu tidak bisa ditunda. Kalau belajar terlalu lama, itu akan menghabiskan waktu. Ngapunten nggih. Contohnya begini, panjenengan tidak pandai dalam public speaking, kemudian panjenengan mencoba peruntungan untuk menjadi konten kreator. Nah, padahal untuk menjadi seorang konten kreator itu prosesnya itu tidak instan. Nah, panjenengan memulai belajar dari awal, nunggu berapa lama untuk bisa menghasilkan uang. Sedangkan kebutuhan panjenengan setiap harinya itu harus terpenuhi. Kebutuhan pokoknya dasarnya adalah makan. Mosok makan yang ngenteni gajian dari konten kreator. Nah, padahal juga nggih dulur, menjadi konten kreator itu tidak seindah yang panjenengan bayangkan. Tidak semua itu menghasilkan jutaan, tidak. Ada yang cuma kerja bakti saja, banyak ngomong, banyak action tapi tidak menghasilkan. Itu banyak sekali. Saya yang lama seperti ini nggih dulur. Jangan panjenengan kira mendapatkan hasil yang banyak. Ndak seperti yang dibayangkan dulur. Beneran, ini bukan saya sambat loh ya, enggak. Satu cuma kasihan sama orang yang mudah termakan omongan ya. Nggak tahu aslinya dunianya seperti apa, asal terjun saja, padahal itu hanya buang-buang waktu saja. Nah, terkecuali memang panjenengan dasarnya memiliki potensi untuk itu, ya enggak apa-apa, enggak masalah. Tetapi setidaknya punya save money dulu ya. Jangan sampai gak ada apa-apa terus panjenengan terjun ini dunia yang panjenengan nggak tahu seluk-beluknya. Eman rugi waktu. Sedangkan perut ini teriak-teriak untuk dipenuhi haknya. Yang realitas saja dulur, disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Dan yang keenam dulur, dekatkan diri dengan spiritualitas.
Jika sudah mentok, merasa kosong dan merasa kehilangan arah, maka jalan terakhirnya kita itu apalagi kalau bukan mendekat dengan Tuhan. Segala cara sudah dilakukan tetapi belum menemukan hasilnya. Mendekat dengan Tuhan ini bisa menjadi sumber kekuatan dan ketenangan. Terkadang dulur, orang yang paling dekat dengan kita itu tidak bisa menolong apa yang menjadi kesulitan kita. Dan terkadang kita pun juga tidak bisa mengutarakan apa yang kita rasakan. Tidak semua orang itu pandai mengutarakan isi hatinya dulur. Kadang karpe ning ati ngene tapi sing metu beda. Saya sendiri juga gitu. Kadang itu apa yang saya rasakan sulit saya ungkapkan. Nah, dari situ nggih dulur, panjenengan bisa dekatkan diri dengan spiritualitas, yaitu dengan berdoa, refleksi diri, dan mencari makna. Di balik semua ini bisa membuat kita lebih tegar. Memang tidak mudah dulur, tetapi menyerah itu bukan pilihan. Kita harus tetap melangkah meskipun jalannya gelap, karena cahaya itu pasti ada bagi mereka yang mau mencarinya. Dalam kondisi sulit dulur, yang bertahan itu bukan yang paling kuat, tetapi dia yang pandai beradaptasi. Jadi tetap waspada, tetap bergerak, dan jangan biarkan keadaan mengalahkan kita. Saya Fitri Ika, salam Rahayu.